Banyak orang penasaran mengapa nama depan orang Bali itu selalu sama, seperti Wayan, Made, Komang, Nyoman, Ketut, dan masih banyak yang lainnya. Apa mungkin orang tua mereka janjian buatin anak mereka nama? Hahaha, nggak gitu juga ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau bahas santai aja. So, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu, tonton video ini sampai habis ya. Dan selamat datang di segmen Di Balik Cerita. Nah, buat teman-teman yang berwisata ke Bali, mungkin ada yang penasaran tentang asal-usul nama depan orang Bali. Tapi sebelum itu, yang perlu kita tahu bahwa dalam agama Hindu, khususnya bagi masyarakat Pulau Dewata, mengenal sistem golongan masyarakat yang dikenal dengan nama kasta. Jadi, seorang anak di Bali akan diberi nama berdasarkan kasta keluarga dan urutan kelahirannya. Penerapan sistem kasta yang ada di Bali ini hampir menyerupai sistem yang ada di India, walaupun kenyataannya tidak sekompleks seperti yang ada di sana. Pada penerapannya terdapat 4 jenis kasta dalam struktur golongan masyarakat Bali, yaitu Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisya. Diawali oleh kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam golongan masyarakat Bali. Kasta Brahmana merupakan orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang spiritual, seperti sulingye, pedanda, pemangku, pandita, dan rohanian. Selain itu, kaum Brahmana juga disandang oleh para guru dan cendekiawan. Seseorang yang menyandang gelar ini biasanya memiliki nama depan seperti Ide Bagus untuk laki-laki dan Ide Ayu untuk perempuan. Di nomor 2 ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria merupakan seorang yang memiliki keturunan dari keluarga bangsawan, yaitu keturunan dari keluarga kerajaan di masa lalu. Kasta Ksatria terdiri dari anggota militer dan juga kepala lembaga pemerintahan. Ciri khas dari seseorang yang menyandang gelar kasta Ksatria ini, nama mereka yang diawali oleh I Gusti Agung, Anak Agung, Dewa, I Gusti, Cokorde, dan juga Ngurah. Di peringkat ketiga diisi oleh kasta Waisya. Jadi kasta Waisya ini adalah orang yang memiliki bisnis dan harta benda sendiri yang berasal dari pekerjaannya, seperti nelayan, petani, seniman, pedagang, wirausaha, dan lain sebagainya. Dan di peringkat keempat ada kasta Sudra yang merupakan pelayan bagi ketiga kasta di atas. Dalam realitanya, kasta Sudra menempati hampir 90% dari jumlah penduduk warga Bali. Umumnya, kasta Sudra bekerja sebagai buruh dan pelayan. Jadi, untuk di kasta Sudra ini biasanya memiliki nama depan seperti Putu, Wayan, Gede untuk anak pertama, Kadek Made untuk anak kedua, Komang dan Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Nah, sekarang mungkin di benak kita akan muncul pertanyaan. Bisakah anak dari keturunan kasta Sudra menikah dengan keturunan yang lebih tinggi, seperti Brahmana atau Ksatria? Contohnya, Ide Bagus yang berasal dari keturunan Brahmana akan menikah dengan perempuan yang bernama Made yang berasal dari kasta Sudra. Nah, jadi dalam realitanya, perkembangan zaman di Bali juga telah merubah pandangan tentang perkawinan beda kasta dalam masyarakat Hindu, yang dimana awalnya kasta Brahmana atau kasta Ksatria tidak diperbolehkan menikah dengan kaum Sudra menjadi diperbolehkan. Dalam contoh di atas, ketika si perempuan yang bernama Made akan menikah dengan Ide Bagus yang berasal dari kaum Brahmana, maka status atau derajat dari Made ini akan otomatis terangkat dan sejajar dengan suaminya. Biasanya, istri dari kaum Brahmana yang berasal dari kaum Sudra ini akan menyandang gelar Jero sebagai nama depan, yang awalnya bernama Made menjadi Jero Made. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika posisinya dibalik, yang dimana kaum Brahmana berasal dari si perempuan dan kaum Sudra adalah si laki-laki?
Yang terjadi ialah si perempuan ini akan turun kasta mengikuti si laki-laki menjadi kaum sudra atau dalam bahasa Bali disebut nyerod. Nah, segitu dulu ya cerita kita hari ini. Thank you for watching and see you in next video.